Assalamualaikum, salam sehat. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman Ngobras, ngobrol santai bersama Rumah Sakit Daerah Balung Kabupaten Jember. Bagi umat muslim, bulan Ramadan adalah bulan yang paling ditunggu-tunggu. Karena di dalamnya banyak sekali berkah dan juga ampunan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Bagi beberapa orang, ada yang tidak bisa menjalankan kewajiban berpuasa dengan beberapa alasan. Salah satunya adalah kondisi sakit. Tetapi ada beberapa orang yang sudah menderita suatu penyakit yang cukup lama atau kita sebut dengan penyakit kronis, tetap bisa menjalankan puasa meskipun harus minum obat secara rutin karena untuk mengontrol penyakitnya. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar mengenai bagaimana cara meminum obat yang baik ketika berpuasa. Langsung saja kita belajar bagaimana sih cara minum obat yang baik ketika berpuasa. Kita hadirkan narasumber kita yaitu Saudara Apoteker Masukko Trisutandio S.Farm. Beliau adalah Kepala Instalasi Farmasi di Rumah Sakit Daerah Balung Kabupaten Jember. Langsung saja kita sapa beliau. Selamat siang Pak Dio, gimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat, baik. Puasanya gimana? Alhamdulillah, lancar. Alhamdulillah. Nah, pada kesempatan kali ini kita mau belajar bagaimana sih minum obat ketika kita sedang menjalankan puasa. Perlu kita ketahui, mungkin pertama-tama bagaimana sih prinsip-prinsip utama ketika minum obat saat puasa? Ya, Bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi prinsip terkait minum obat selama berpuasa, yang pertama kita harus perhatikan yaitu keamanan ya, safety kita. Jadi apakah dengan melaksanakan puasa ini tidak memberatkan atau bahkan mungkin bisa jadi berbahaya untuk diri kita. Nah, untuk mengetahui ini, selain dari diri kita sendiri yang bisa merasakan saya mampu apa tidak, seperti itu. Kita juga perlu konsultasi mungkin kepada dokter yang sudah menangani penyakit kita. Karena dokter ini kan menyimpan riwayat penyakit kita seperti apa. Nah, dari situ kita bisa menyimpulkan nantinya apakah kita bisa menjalankan puasa ataukah tidak. Karena memang pada dasarnya untuk orang sakit itu ada keringanan. Dari syariat ada keringanan bahwa untuk orang yang sakit apalagi sampai membahayakan, justru kalau membahayakan justru tidak boleh untuk berpuasa. Seperti itu. Untuk yang kedua, prinsip yang perlu diperhatikan yaitu terkait pemilihan obat. Jadi setelah tadi diketahui saya bisa nggak melaksanakan puasa, oh ternyata bisa. Jadi setelah itu yang kedua harus memastikan terkait pemilihan obatnya. Pemilihan obat ini seperti apa ketika digunakan di bulan Ramadan? Apakah nanti membatalkan puasakah ataukah tidak? Itu untuk yang kedua. Untuk yang ketiga, setelah diketahui terkait obatnya, baru kita ke cara penggunaannya. Jadi cara penggunaannya seperti apa nantinya ketika digunakan selama bulan Ramadan. Mungkin 3 itu yang perlu kita perhatikan selama kita melaksanakan puasa Ramadan. Seperti itu. Oke. Nah, jadi ada 3 prinsip ya Pak yang harus kita ketahui. Ngomong-ngomong tentang prinsipnya, yang nomor 2 terkait dengan bentuk sediaan obatnya, kan kita harus pilih tuh. Ada yang membatalkan puasa, ada juga yang tidak membatalkan puasa. Nah, kira-kira bisa dijelaskan obat-obat apa saja yang aman dikonsumsi meskipun saat puasa atau obat-obat yang akan membatalkan puasa? Ya. Jadi prinsipnya kita puasa itu tidak boleh makan dan minum. Betul. Ya. Berarti untuk obat-obat yang diminum sudah pasti membatalkan puasa. Diminum ini gimana? Bisa diperjelas lagi? Ya, diminum maksudnya diminum ketika kita berpuasa.
Oke. Nah, pasti akan membatalkan. Tapi ada sediaan-sediaan yang tidak diminum. Contohnya, jadi ada obat-obat yang memang tidak membatalkan puasa. Misalkan salep atau krim, itu tidak membatalkan puasa. Atau sediaan lain seperti tablet yang penggunanya mungkin pakai lewat mulut, tapi ditaruh di bawah lidah. Nah, ini selama tidak tertelan, insya Allah ini tidak membatalkan puasa. Seperti itu. Kemudian ada lagi misalkan tetes mata. Tetes mata ini juga tidak membatalkan puasa. Karena kadang tetes mata ini diresepkan sampai 4 kali sehari, 5 kali, atau bahkan 6 kali sehari. Ya. Ini pasti harus dipakai siang. Oke. Nah, ini insya Allah tidak membatalkan puasa. Oke. Atau yang lain, misalkan inhaler. Ya, inhaler ini biasanya untuk orang asma. Untuk orang asma ini juga tidak membatalkan puasa. Seperti itu. Kemudian ada injeksi. Nah, injeksi ini memang perlu dirinci. Perlu dirinci. Jadi tidak semua injeksi itu tidak membatalkan puasa. Ya, jadi ada yang kita tahu mungkin ya di dunia medis, injeksi itu mungkin ada beberapa mungkin ya, ada subkutan, ada intramuskular, kemudian ada IV ya, atau intravena. Nah, dari ketiga itu biasanya kalau untuk subkutan ini jarang obat-obat yang membatalkan puasa. Oh. Nah, dari tiga tadi itu yang berpengaruh lagi sebenarnya terhadap membatalkan puasa atau tidak adalah zatnya. Zatnya ini termasuk pengganti makanan atau bukan. Seperti itu. Nah, kembali lagi yang ketiga tadi, yang pertama subkutan ini jarang sekali mengandung zat-zat yang bisa menggantikan makanan. Memang benar-benar obat. Apa contohnya Contohnya menggantikan makanan? yang sering kali digunakan yaitu misalkan insulin. Insulin ini kan digunakan subkutan ya, subkutan, dan ini bukan zat pengganti makanan, seperti itu. Kemudian ada intramuskular. Intramuskular ini bisa batal bisa enggak, tergantung zatnya nanti. Oh. Oke. Jadi kalau zatnya ini murni obat, insya Allah tidak membatalkan puasa. Tapi kalau misalkan disuntikan vitamin misalkan, suntikan vitamin ini pendapat yang kami pegang membatalkan puasa. Seperti karena dia berlaku sebagaimana makanan. Nah, sama infus juga seperti itu. Infus ini dibagi dua juga, ada yang murni obat, ada yang bisa menggantikan makanan. Cuma memang kebanyakan infus adalah pengganti makanan. Misalkan glukos, ada misalkan elektrolit dan lain sebagainya itu. Kalau yang ini pasti membatalkan puasa karena dia menggantikan makanan. Dan biasanya kalau orang sudah diinfus itu biasanya orang yang memang sakitnya sudah parah. Tidak mungkin orang diinfus sakit yang ringan ya, sakit yang ringan. Jadi kalau dia sudah diinfus ya sebaiknya memang mengambil keringanan lah untuk tidak berpuasa. Seperti itu. Oh, jadi obat itu kan memang digunakan banyak jalur ya Pak ya. Jadi ada yang secara harus disuntikan atau diminum. Diminum itu berarti kan masuk ke saluran cerna ya Pak ya. Yeah. Nah kemudian setelah kita tahu bentuk sediaan obat, mana yang membatalkan puasa, mana yang tidak, berarti kita ya selanjutnya harus memikirkan terkait dengan frekuensi atau aturan minum obatnya ya. Nah, kalau kita berpuasa kan jam makan kita kan sempit ya, pasti kan berubah jendelanya. Nah, itu bagaimana dalam mensiasati frekuensi minum obat ketika berpuasa? Ya. Jadi tadi sudah clear ya, apa-apa aja obat yang tidak membatalkan puasa. Jadi selama berpuasa menggunakan tersebut tidak masalah. Nah, ini sekarang kalau cara penggunaan berarti terkait. Nah, kalau yang tadi berarti cara penggunaannya tetap ya karena tidak membatalkan puasa. Ya, nah, ini kita sekarang bagaimana cara penggunaan untuk obat-obat yang memang membatalkan puasa. Contohnya ini pasti harus tablet, berganti. Gitu ya. Ya, contohnya tablet. Ini harus berganti caranya karena tadi dijelaskan bahwa jam makannya itu berubah.
ya, dari 24 jam sehari jadi 10 jam sampai 11 jam seharinya. Seperti itu. Dan itu masih terpotong waktu tidur. Nah, ya betul, itu masih terpotong waktu tidur. Nah, sekarang kita kembali lagi ke cara penggunaan. Secara umum, cara penggunaan mungkin ada 3 ya. Ada yang digunakan 1 kali sehari, 2 kali sehari, sama 3 kali. Mungkin ada obat-obat tertentu yang 4 kali, 5 kali ada. Tapi sangat jarang. Ada, tapi sangat jarang sekali. Nah, untuk yang 1 kali ini tidak ada permasalahan, insya Allah. Oke, karena ini bisa digunakan saat berbuka atau saat sahur. Ya. Oke, jadi tidak ada permasalahan. Jadi kalau untuk 1 kali sehari ini interval waktunya memang 24 jam ya. Setiap Jadi, 24 setiap 24 jam, betul. Jadi misalkan kita minum ketika buka puasa hari ini, besok kita minum lagi ketika berbuka puasa. Harus jadi tetap rutin. Jadi harus rutin. Jam 6 sore ya berarti minum selanjutnya jam 6 sore seterusnya. Kemudian untuk yang 2 kali sehari ini interval waktunya 12 jam. Ya, tiap 12 jam. Nah, ini juga insya Allah tidak ada masalah karena kita bisa meminum obat ini di saat berbuka dan saat sahur. Walaupun saat sahur mungkin dihitung nggak sampai 12 jam, tapi insya Allah masih memenuhi lah. Jadi insya Allah untuk yang 2 kali sehari ini memang tidak ada permasalahan. Kemudian yang terakhir ini yang mungkin ada permasalahan ya, yang 3 kali sehari. 3 kali sehari ini harusnya diminum tiap 8 jam. Betul. Ya, harus tiap 8 jam. Tapi kenyataannya ketika kita tiap 8 jam harus ada yang diminum siang. Gitu. Ya. Nah, padahal kita sedang berpuasa. Nah, kalau seperti ini harus kita atur waktunya. 1, mungkin kita bisa konsultasi ke dokter. Harus konsultasi ke dokter, mungkin ada sediaan yang bisa digunakan 1 kali. Oh, jadi yang sama. Oh, obatnya sama, tapi digunakan 1 kali sehari. Ini biasanya pakai teknologi ya, kontrol rilis istilahnya ya. Nah, ini biasanya misalkan contohnya seperti nifedipin, obat nifedipin. Nifedipin ini biasa digunakan 3 kali sehari. Tapi ternyata ada sediaan namanya tablet oros. Nah, tablet oros ini ketika diminum itu 1 kali sehari itu sama dengan kita meminum obat selama 3 kali sehari. Karena dia dikontrol secara bertahap. Pengeluaran obatnya di dalam tubuh kita dikeluarkan secara bertahap. Seperti itu sampai 24 jam. Sehingga durasinya lebih panjang. Menyesuaikan yang 3 kali tadi. Terus kemudian yang kedua mungkin ada obat yang sejenis, tapi cara kerjanya lebih panjang. Ya, cara kerjanya lebih panjang. Misalkan biasanya kalau apa contohnya Captopril misalkan. Captopril itu biasanya diminum 3 kali sehari. Nah, mungkin bisa digantikan dengan sediaan lain, misalkan lisinopril yang penggunaannya cuma 1 kali sehari. Seperti itu. Satu golongan obatnya. Ini harus konsultasi sih memang ke dokter maupun ke apoteker mungkin yang bertugas di rumah sakit. Seperti itu. Terus kemudian kalau untuk antibiotik gimana Pak? Biasanya kan amoksisilin itu yang 3 kali sehari. 3 kali sehari kalau memang terpaksa 3 kali sehari dan tidak ada pilihan yang saya sebutkan tadi, memang dibagi waktunya. Nanti ketika kita selama interval waktu itu kita bagi mungkin 5 jam, tiap 5 jam. Jadi mungkin buka puasa, kemudian sekitar jam 10, jam 11 malam, terus selanjutnya yaitu ketika sahur. Jadi setiap 5 jam minum obatnya ya? Kira-kira setiap 5 jam minum obatnya. Kalau untuk sediaan yang 4 dan 5 kali atau 6 kali penggunaan, mungkin bisa dialihkan ke yang lain dulu mungkin. Iya. Jadi harus berkonsultasi dulu ke dokter ya, terkait dengan jam minum obatnya ini. Karena tidak sembarangan dalam mengganti obat ke obat yang lain, gitu. Akan mempengaruhi efek terapi dari obat tersebut, gitu ya Pak ya. Nah, selanjutnya tadi udah bahas terkait bentuk sediaan, kemudian jam minum obatnya. Nah, ini kita akan bahas bagaimana minum obat. Apakah sebelum makan, saat makan, atau sudah makan? Karena ketika kita puasa, saat buka puasa itu kadang kita langsung tidak sabar untuk makan.
Sehingga mungkin ada obat-obatan yang perlu diminum sebelum makan, kita lupa akhirnya nggak minum obat itu. Nah, itu bagaimana kita mensiasatinya, Pak? Oke. Secara umum penggunaan obat biasanya ada 3 tuh. Sesudah makan, sebelum makan, atau biasanya yang umum juga saat makan. Ya. Yang umum di lapangan seperti itu ada 3 ini. Kenapa sih obat itu ada yang sebelum makan, sesudah makan? Ya memang karena itu untuk meningkatkan efektivitasnya. Biasanya untuk mempercepat penyerapannya atau menghindari efek samping bisa jadi. Jadi memang harus sesuai penggunaan. Selain interval waktu tadi yang diketahui terkait caranya ini sudah atau sebelum ini juga harus diketahui. Nah, ini untuk yang sebelum makan. Sebelum makan misalkan obat itu diminum saat buka. Biasanya digunakan memang 15 sampai 30 menit sebelum makan. Nah, sebelum makan besar. Sebelum makan besar. Oke. Jadi tipsnya memang kalau kita pas buka puasa itu kita batalkan dulu ya puasa kita, minum air mungkin sebutir 3 butir kurma. Setelah itu kita minum obat. Lalu kita tinggal dulu sholat. Nah, ini yang sering mungkin ini tips juga ya. Kita lagi di bulan Ramadan, bulan penuh berkah. Kadang kita puasa ketika berbuka kalap. Yeah. Nah, ini justru tidak benar. Kalap, habis itu lupa lagi sholatnya. Jamaah ke masjidnya tertinggal. Nah, ini kan salah. Gitu. Jadi harusnya memang ketika buka puasa ya kita batalkan dulu. Kita bisa yang untuk yang minum obat kita minum obat. Kemudian kita tinggal jamaah dulu di masjid. Ini lebih utama kan. Seperti itu. Baru setelah itu kita pulang, waktu kan berjalan tuh. Itu sudah 15 sampai 20 menitan. Itu saya rasa sudah cukup untuk nanti bisa memulai untuk makan besar. Seperti itu. Itu untuk yang sebelum makan. Itu ketika dibuka puasa. Atau ketika sahur, ya langsung saja setengah jam sebelum sahur kita minum obat dulu, baru kita makan. Seperti itu. Kemudian ada yang sudah makan. Sudah makan ini biasanya diminum segera 15-10 menit setelah makan bisa dikonsumsi. Saya rasa tidak ada masalah untuk yang ini. Terus kemudian untuk saat makan di suapan pertama ya, dimakan besar. Jadi suap 1 kali, kemudian kita minum obat. Nah, biasanya ini misalkan obat diabetes ya, Pak? Ya, obat diabetes ada tuh, Acarbose ya. Nah, itu diminumnya ketika atau saat makan. Jadi suapan pertama dia diminum, baru lanjut makan lagi. Seperti itu untuk penggunaannya. Oke, jadi memang harus benar-benar diperhatikan ya waktunya, kapan kita harus minum obat, jangan sampai salah atau terlambat atau lupa gitu bagaimana minum obatnya. Gitu. Baik, nah tadi kita sempat bahas nih mengenai pasien-pasien yang menderita penyakit kronis yang mereka harus berpuasa namun harus minum obat secara rutin. Contoh penyakit kronis ada hipertensi, kemudian diabetes mellitus, kolesterol, dan sebagainya. Nah, mungkin dari Pak Dio ada tips atau saran bagaimana supaya mereka-mereka ini tetap bisa berpuasa dan minum obat secara rutin dan teratur tanpa ada efek samping atau membahayakan kondisi mereka. Ya. Tadi sudah dijelaskan ya terkait obat apa aja yang tidak membatalkan puasa, kemudian cara minum obatnya seperti apa. Nah, mungkin kita agak mengerucut sedikit ya ke penyakit-penyakit kronis ya. Misalkan tadi ada diabetes ya. Nah, memang untuk penyakit-penyakit kronis ini sebaiknya pasien itu dapat berkonsultasi ke dokter maupun ke apoteker bagaimana cara penggunaan. Jadi misalkan tadi ada disebut mungkin Acarbose ya. Acarbose itu biasa digunakan 3 kali sehari nih. 3 kali sehari. Kalau puasa gimana? Apakah 3 kali juga? Nggak harus pakai yang 5 jam, tiap 5 jam tadi. Karena memang cara kerjanya dari Acarbose ini memang dia mengganggu atau menghalangi penyerapan dari karbohidrat ya. Jadi mengurangi penyerapan itu sehingga tidak perlu sampai 3 kali untuk 1 hari selama puasa. Jadi cukup misalkan ketika berbuka sama sahur saja, karena kita makannya ya di 2 tempat ini, ketika berbuka dan ketika sahur. Itu untuk contoh salah satunya. Kemudian untuk diabetes mungkin pakai insulin. Tadi sudah disebutkan bahwa tidak membatalkan puasa. Maka digunakan sesuai dengan anjuran atau aturan yang sudah diberikan oleh dokter.
Misalkan digunakan 3 kali, ya digunakan 3 kali. Tapi memang ini juga perlu diketahui juga terkait mungkin efek samping ya dari misalkan insulin. Insulin ini juga beresiko untuk menyebabkan hipoglikemi. Jadi ini harus diperhatikan dan pasien harus paham juga ciri-cirinya mungkin ya, ciri-ciri Seperti apa, gejala. Pak? Ciri-cirinya Gejalanya hipoglikemi misalkan dedek gemetar, misalkan keringat dingin seperti itu. Itu harus diketahui oleh pasien. Jadi selama menggunakan misalkan obatnya digunakan 3 kali sehari, selama puasa digunakan tidak membatalkan, cuma kan kita tidak konsumsi makan untuk siang hari. Nah, kalau saya merasakan gejala-gejala seperti ini, berarti saya harus kemana? Atau saya harus melakukan apa? Ini juga harus diketahui. Seperti itu. Itu untuk diabetes ya. Untuk hipertensi, kurang lebih sama. Yang bisa digantikan malam, minum obatnya digantikan malam. Seperti itu. Nanti biasanya sih sudah dibuat aturan pakai ya. Untuk di rumah sakit, itu biasanya oleh dokter sudah dipaskan untuk jamnya. Tapi memang kalau memang ada keraguan mungkin bisa ditanyakan ya, seperti itu. Jadi memang kita harus banyak nanya lah karena awam ya mungkin ya. Jadi harus lebih banyak bertanya ke yang lebih tahu. Nah, jadi berilmu dulu sebelum beramal seperti itu. Jadi kita harus tahu dulu sebelum kita mengkonsumsi obat. Obat apa yang mau kita gunakan atau obat ini gimana cara pakainya ini harus tahu. Seperti itu. Caranya itu tadi bertanya. Seperti itu. Ya karena obat ini kan sesuatu yang tidak bisa dianggap enteng ya, Pak, karena salah pakainya akan berakibat cukup fatal. Ya, bisa beresiko. Apalagi ketika kita berpuasa, di mana ada perubahan kondisi tubuh. Gitu. Oke, baik. Kita sudah belajar banyak ya hari ini mengenai bagaimana cara menggunakan obat ketika kita sedang berpuasa. Tadi ada 3 prinsip yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah kita harus perhatikan keamanannya dulu. Apakah kita bisa mengkonsumsi obat ketika berpuasa, yaitu dengan cara berkonsultasi kepada dokter atau apoteker terkait penggunaan obat saat puasa. Kemudian yang kedua prinsipnya adalah kita harus bisa memilih bentuk sediaan obat. Karena ada beberapa obat yang tidak membatalkan puasa, namun ada juga yang membatalkan puasa. Nah, ini juga harus berkonsultasi kepada dokter atau kepada apoteker. Dan yang ketiga adalah kita harus bisa menyesuaikan waktu minum obat. Apakah digunakan sekali sehari, 2 kali sehari, atau 3 kali sehari. Karena ketika berpuasa ada perbedaan jam makan dan juga jam minum obat. Seperti itu. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Dio yang sudah menyempatkan hadir di Ngobras pada kesempatan kali ini di tengah jadwal yang sangat sibuk. Semoga Pak Dio sehat selalu, puasanya lancar dan juga sukses selalu ya Pak ya. Terima kasih. Untuk teman-teman Ngobras yang ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe di YouTube-nya Rumah Sakit Daerah Balung Jember dan juga share video ini dan podcast ini ke semua teman-teman kalian dan juga keluarga, mungkin ada yang membutuhkan informasi-informasi ini. Terima kasih untuk kesempatannya, semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa di Ngobras episode selanjutnya.